bisa kita lihat di sana bahwa untuk Indonesia juga angkanya bermacam-macam. Tetapi angka prevalensi keseluruhan dari semua staging yang paling mendekati angka dunia adalah angka yang dilakukan penelitian oleh Pernevri tahun 2006. Penelitiannya sangat besar waktu itu, direncanakan sampai 12.000 kasus, tapi kita dapatkan waktu itu 10.000 kasus di Jakarta, Jogja, Surabaya, dan Denpasar. Waktu itu kita dapatkan prevalensi CKD di Indonesia 12,5%. Angka ini kelihatannya yang mirip dengan CKD di negara-negara lain, di samping angka-angka yang lain. Dari angka tersebut, berapa sebetulnya yang end stage renal disease atau stadium 5 atau sudah mengalami terapi pengganti ginjal? Angka di dunia menunjukkan 0,1% atau 1 promil. Jadi bagaimana dengan Indonesia kalau jumlah itu? Maka orang yang menjalani dialisis di Indonesia teoritis atau yang end stage, kalau ini saya ambil dari Worldometer bulan Februari, penduduk kita 273 juta. Maka di Indonesia ini kira-kira orang yang akan membutuhkan terapi pengganti ginjal akan lebih dari 250.000. Jumlah yang sangat besar dengan biaya juga yang sangat besar sekali. Berapa angka kenyataan yang ada saat ini? Ini ada pandemi, kita penghitungannya kemarin yang saya dapatkan kemarin dari komunikasi pribadi dari penanggung jawab IRR di Indonesia. Pada bulan November 2019, hemodialisis di Indonesia ini ada 132.000 pasien, cukup besar. CAPD-nya hanya 2%, jadi separuh dari teori tadi. Dari angka IRR itu sendiri juga bisa kita memperhitungkan bahwa kalau di dunia tadi katakan 0,1, hitungan kita di Indonesia itu kira-kira 0,08%. Jadi perkiraan kita jumlah pasien dialisis Indonesia ini kira-kira 200.000. Jadi yang sudah terlayani sudah lebih dari 50%. Sejauh sekalian yang saya hormati, saya akan masuk pada bagian kedua dari pembicaraan saya hari ini, yaitu tentang definisi dan terminologi. Saya kira ini sudah sering ditampilkan, apa itu penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease. Definisi ini mulai ada tahun 2003, Kadoki waktu itu. Kalau saya zaman kuliah dulu masih gagal ginjal kronik. Kemudian 2003 berganti menjadi penyakit ginjal kronik. Dan apa definisinya adalah disebut penyakit ginjal kronik kalau kita jumpai kelainan struktur ginjal atau kelainan fungsi ginjal yang menetap selama 3 bulan. Jadi angka 3 bulan. Jadi kalau hanya sekali kita kadang-kadang masih susah menentukan. Tapi kalau kita punya data 2 waktu 3 bulan menetap kelainan tersebut, itu kita katakan chronic kidney disease. Ada tambahan kemudian oleh Kadigo tahun 2012 dengan tambahan ada implikasi pada kesehatannya. Itu nanti bagaimana kita mencoba diskusi tersendiri. Apa tanda bahwa terjadi kerusakan atau damage pada ginjal tadi? Yang paling sederhana, paling gampang kita ketahui adalah adanya albumin atau adanya protein di dalam saluran urin. Dan petanda paling dini adalah adanya protein yang kecil adalah albumin, albuminuria. Itu disebutkan albumin excretion lebih 30 mg per 24 jam. Atau albumin to creatinine ratio lebih dari 30 mikrogram per gram. Atau adanya kelainan sedimen yang menetap. Atau kalau pemeriksaan darah adanya gangguan fungsi ginjal. Atau ada gangguan struktur pada pemeriksaan radiologi. Atau adanya kelainan pada biopsi ginjal sekali lagi yang menetap selama 3 bulan. Itu kalau kita pakai markernya adalah damage-nya. Sedangkan kalau kita pakai penurunan fungsinya atau IGFR-nya atau GFR-nya langsung diukur, maka kalau GFR-nya atau laju filtrasi glomerusnya kurang dari 60, menetap selama 3 bulan, itulah yang kita katakan penyakit ginjal kronis. Jadi bisa salah satu. Damage tanpa penurunan fungsi atau penurunan fungsi tanpa damage. Bagaimana mengukur IGFR tadi? Slide selanjutnya. Cara mengukurnya adalah, kalau dulu kita mengukurnya secara langsung diukur di laboratorium dengan tampung urin 24 jam.
Cara itu benar, cara yang bagus, tepat, tetapi tidak pernah tepat hasilnya. Karena kita kesulitan mengukur urin 24 jam tersebut. Oleh karena itu secara internasional yang dipakai adalah cara yang lebih sederhana. Parameternya hanya diukur kreatinnya, kemudian dimasukkan dalam rumus. Ada beberapa rumus, yaitu Cockcroft-Gault formula, ada lagi MDRD. MDRD itu dari modification diet itu, dan ada juga Asia membuat juga CKD EPI, itu sebetulnya yang direkomendasikan. Yang Cockcroft-Gault ini yang paling banyak dipakai, walaupun tidak begitu tepat untuk orang Asia sebetulnya. Bagaimana menghitungnya? Ini contohnya, ini rumusnya. Jadi kita lihat di sana parameternya hanya umur, berat badan, dan serum kreatinin. Jadi bisa kita lihat di sini pada orang yang berumur 40, beratnya 50, kreatinnya hanya 2. Saya tekankan hanya 2. Itu kalau dia wanita, karena kalau wanita dikalikan 0,85, maka IGFR-nya tadi menurut hitungan Cockcroft-Gault 34,7 kalau laki-laki, kalau wanita 29,5. Jadi kalau kita kembalikan pada rumus tadi, kita lihat di layar ini, maka itu sudah masuk stadium 3. 3 atau bahkan kalau wanita tadi sudah masuk stadium 4. Jadi kreatinin yang hanya 2 itu kalau kita hitung di sini bukan untuk menakut-nakuti ini, tapi untuk kehati-hatian. Jadi kalau mengukur jangan dihitung kreatinin, tapi dihitunglah IGFR-nya. Mengukur ini sekarang mudah dilakukan karena kita bisa lihat di browsing, nanti rumus itu bisa di-download, bisa dihitung dengan mudah, taruh aja di bawah meja praktek untuk diperiksa. Dan sekarang laboratorium banyak yang sudah menyertakan, di samping kreatinin juga IGFR-nya otomatis akan disertakan laboratorium. Ini pembagian yang lebih detail lagi, di samping tadi stage 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, juga bisa dilihat juga proteinurianya. Kadang-kadang kalau dihitung IGFR stage-nya 4, tapi ada yang proteinurianya kita lihat di sana dibedakan yang kurang 30, yang 30 300 atau yang lebih 300. Nah, apa penyebab penyakit ginjal ini di Indonesia? Ini saya ambil dulu contoh di Surabaya. Slide-nya tolong. Di Surabaya ini kita lihat, saya ini tidak dipublikasikan sayangnya, ini angka kami sendiri di Surabaya. Kita lihat di sini bahwa penyebab terseringnya waktu itu adalah batu pada awalnya, batu ginjal. Glomerulonefritis. Pada awal tahun 90 hipertensi diabetes itu belum kelihatan. Belum kelihatan menonjol. Tapi dengan bergeraknya waktu hanya dalam 10 tahun, batu berhasil kita tekan, tapi kita lihat di sini diabetes jelas sekali terus meningkat. Demikian juga hipertensi tetap tinggi. Angka ini sampai 2000. Kemudian dari angka selanjutnya kita lihat di sini, ini selanjutnya datanya dari Pernefri dan ini laporan Prof. Guno tahun 2000, kita lihat di sini jelas sekali tadi itu. Diabetesnya makin naik terus, tadi dari 30, 20 terus makin naik, demikian juga hipertensinya lebih tinggi. Dan ini terus konsisten sejak tahun 2012 sampai 2017, penyebab penyakit ginjal kronik di Indonesia yang terbanyak adalah hipertensi dan diabetes. Dua hal yang harus kita perangi karena ini menimbulkan biaya yang besar. Padahal kalau dua penyakit ini kita bisa tangani dengan sempurna, penyakit ginjal kronis ini bisa kita cegah. Dan hari ini coba kita akan diskusikan untuk diabetesnya. Kalau di luar negeri agak beda sedikit. Di luar negeri utamanya diabetes. Tapi samalah. Kita hipertensi dan diabetes, mereka diabetes dan hipertensi. Tapi dua-duanya tetap hipertensi, diabetes. Alhamdulillah batu bisa kita atasi. Nah, kemudian apa itu yang disebut dengan diabetic kidney disease tadi? Sebetulnya ini dulu kita sudah sangat mengenal diabetic nefropati, yaitu proteinuri pada pasien diabetes. Terus kenapa kok mesti kita ganti dengan diabetic kidney disease? Yang dulunya sudah kita kenal dengan nyaman diabetic nefropati. Ini kita untuk menyesuaikan dengan definisi yang ada tadi.
Chronic kidney disease, diabetic kidney disease adalah chronic kidney disease yang karena diabetes. Jadi supaya ini klasifikasinya konsisten dan juga agar memudahkan komunikasi di antara para yang merawat pasien, pasiennya sendiri, yang mengatur pengobatan dan sebagainya. Oleh karena itu terminologi diabetik nefropati kita ganti dengan diabetic kidney disease. Bagaimana patogenesis dan natural history-nya? Mungkin nanti Dr. Bagio akan menjelaskan lebih detail sebagai diabetologis. Tapi secara garis besar saya bisa sampaikan di sini bahwa ada dua mekanisme yang kita sepakati. Walaupun sebetulnya mekanisme itu rumit sekali dan banyak juga yang belum diketahui. Tapi bisa kita lihat di layar ini bahwa yang kiri itu adalah proses metabolik dan yang kanan itu proses hemodinamik. Yang metabolik ini, pointer saya bisa kelihatan enggak ya ini? Glukos ini ya. Ini glucose end produknya yang tidak sempurna ini tadi, polyol pathway, radikal oksigen spesiesnya ini berpengaruh pada berbagai intraseluler molekul ini, MAPK dan sebagainya, growth factor, sitokin dan sebagainya. Ini yang metabolik, yang pada akhirnya menyebabkan gangguan pada glomerulus. Yang hemodinamik kita lihat sini, tekanan hipertensinya bisa langsung intraglomeruler, bisa juga melalui sistemik. Ini ada pembagian lain yang oleh Eric Wong ya, ini saya coba sama sebetulnya. Ini yang ingin saya tunjukkan adalah di samping tadi itu mesangial injury oleh karena AIDS dan ROS tadi, metabolic effect dan hemodynamic effect ini ada juga yang langsung yang berpengaruh pada GFR ya. Nanti kita lihat ini adalah teori tentang vaskuler, di mana afferent arteriole, saya biasanya kalau mengapalkan yang gampang, kalau A itu yang datang, E itu yang keluar. Jadi afferentnya yang datang itu mengalami dilatasi. Dilatasi itu karena vasokonstriktornya hilang, jadi dia dilatasi. Akibatnya apa kalau dilatasi? Tekanan intraglomerulnya akan meningkat. Memang GFR-nya akan naik, tapi intraglomerulnya akan meningkat. Ini semua yang kemudian pada perjalanan selanjutnya menyebabkan glomerular hipertrofi, fibrosis dan seterusnya. Saya tidak terlalu detail mendiskusikan ini. Nah, ini gambaran kartun yang bagus sekali. Yang bawah itu kalau yang sehat dan yang atas itu gambaran mikroskop elektron dari glomerulus. Kalau kita bagi tadi yang atas itu afferent yang datang, E yang pergi. Kelailannya terutama adanya mesangial matrix deposisi ini yang di sini ini. Dan juga adanya mesangial sel hipertrofi, dan yang atas ini adanya podositopati, macam-macam ini. Ini lahan penelitian yang bukan main. Pokok penelitiannya di situ. Pokok kelainannya di sana. Jadi ini tadi yang saya sebut ada teori vaskuler dan tubuler. Yang tubuler ini karena adanya gangguan reabsorpsi di tubulus untuk sodium dan glukos yang akhirnya nanti juga afferent arteriolnya yang terganggu. Afferent arteriol yang dilatasi tadi. Jadi cocok juga akhirnya dengan vaskular teori yang terjadi imbalance daripada pre dan post glomeruler tadi. Kalau kita lihat di sini ada faktor-faktor vaskuler tadi, apa yang menyebabkan yang efferent tadi tidak dilatasi itu antara angiotensin 2, efferent arteriol, yang afferentnya makin dilatasi, jadi yang efferentnya malah konstriksi, afferentnya dilatasi, tekanan intraglomerulernya meningkat. Saya mencoba menggunakan kartun ini, jadi kita lihat itu, afferentnya dilatasi, efferentnya konstriksi, intraglomerulernya pressure-nya meningkat. Itulah yang terjadi pada pasien diabetes pada single nephron. Inilah yang awalnya nanti kenapa terjadi hiperfiltrasi itu karena itu tadi. Karena tekanan intraglomerulnya yang naik. Coba slide selanjutnya. Nah ini coba kita lihat ini untuk memudahkan kita lihat afferentnya itu. Ini kalau normal. Kalau pada diabetes tadi afferentnya dilatasi. Efferentnya konstriksi. Maka intraglomerulnya tekanan naik, IGFR naik, terjadi hiperfiltrasi. Inilah kenapa pada orang diabetes yang memburuk itu kadang-kadang
Kalau kita lihat diabetes stabil terus baik, kreatinnya tiba-tiba seperti membaik, hati-hati. Itu justru hiperfiltrasi. Sebentar lagi diabetik. Nanti kita lihat di natural history-nya. Ya, ini kita lihat. Ini juga kartun yang menggambarkan kenapa tadi proteinuri menjadi atau mikroalg menjadi dasar. Ini kartun yang sudah lama sekali. Kita lihat di sini, ini tekanan intraglomeruler di sini, dan juga di sini ada muatan listriknya. Jadi kalau ini glomerulusnya ini porusnya masih bagus, dia tidak masuk. Albumin mikroalg tadi tidak lewat, negatif. Tapi kalau mulai berubah ini, yang berubah muatannya dulu. Glomerular pressure-nya mulai naik di sini, lubangnya ini masih baik. Tapi karena pressure-nya naik atau muatan naik, masuk dia sini. Yang masuk, yang keluar ini baru yang mikroalg. Tapi belum damage sini. Porus-porus masih baik. Tetapi nanti kalau makin lanjut, porusnya makin lebar, yang keluar protein, itulah kenapa kalau sudah proteinuri itu biasanya sudah irreversible. Karena apa? Karena porusnya ini sudah lebar. Sedangkan kalau masih mikroalg, ini porusnya ini masih belum, pori-porinya itu belum membuka, itu slitnya antara podositnya itu tadi. Nah, inilah natural history-nya tadi, 5 tahun itu mulai ada mikroalbuminuri, awal nefropati. Kalau sudah 10 tahun mulai hipertensi, mulai proteinuri. Kalau 15 tahun kreatin mulai naik, 15-20 tahun mulai dialisis. Kita lihat di sini apa? Perkembangannya lambat. Ini kunci. Diabetic kidney disease itu perjalanannya lambat. Perjalanan lambat. Nanti kita lihat diskusinya di belakang. Jadi ini perubahannya, dan kalau lihat fungsinya di awalnya IGFR-nya aja yang naik, malah hiperfiltrasi dia. Mikroalgnya masih protein, masih reversible. Makin strukturnya rusak, kemudian setelah 5 tahun irreversible, baru kreatinnya naik. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi pada awal kelainan itu mula-mula terjadi hiperfiltrasi, naik. Kalau kita periksa ini kadang-kadang kreatinnya membaik dari biasanya 1,3 jadi 0,9. Loh, kok tambah membaik? Hati-hati, ini hiperfiltrasi, turun kemudian dia. Sebaliknya, mikroalgnya akan makin naik dengan berjalannya waktu. IGFR-nya turun, albu proteinnya naik, akhirnya terjadi end-stage renal disease di sebelah kanan. Saudara sekalian, demikian saya singkat patogenis dan natural history-nya. Mungkin nanti Dr. Bagio juga akan menjelaskan juga dari sudut pandang endokrinologis. Bagaimana screening dan diagnosisnya? Tadi saya katakan yang paling gampang dilihat apa? Albuminuri. Yang paling early apa? Mikroalbuminuri. Jadi kalau ada orang diabetes lama gitu, jangan lupa selalu memeriksa proteinuri atau mikroalbuminuri sebagai petanda paling dini adanya damage tadi. Apalagi kalau sudah menetap 3 bulan. Ya. Perlu dicatat bahwa prosesnya terjadi beberapa tahun. Many years. Jadi kalau ada orang diabetes baru sebentar, tiba-tiba sudah CKD tadi itu, stadiumnya sudah 45, patut diragukan bahwa itu diabetic kidney disease. Kalau diabetesnya sudah 10 tahun, kemudian proteinuri, kreatin mulai, lah itu diabetes kidney disease. Tapi kalau diabetes Bu, enggak. Ya baru-baru aja. Tapi sudah proteinuri masif, kreatin sudah 3, itu biasanya bukan diabetes. Nanti kita lihat pada diskusi biopsi. Jadi ini lambat, sering sudah ada retinopati, tetapi tidak ada hematuri. Cuman proteinuri saja. Gradually progresif, ya, jadi lambat sebetulnya. Kadang-kadang ada gejala diabetes yang lain seperti tebal-tebal di kulit dan sebagainya. Jadi sekali lagi anjurannya, kalau orang diabetes kita darang tipe 1, tipe 2 itu, apalagi ada hipertensinya, jangan lupa harus rutin paling tidak setahun diperiksa albumin dalam urinnya, berbagai cara anjurannya albumin to creatinine ratio sekarang laboratorium bisa, dan dihitung jangan hanya kreatinnya tapi estimate GFR-nya.
Sering kadang-kadang kita terkejut, loh kok sudah terganggu ya, demikian. Slide selanjutnya. Saya kira ini lewat saja. Saya lanjut slide berikutnya ini. Nah ini angka-angkanya saja juga bisa kita lihat. Ini ada, kita bedakan antara mikro dan makro. Ini untuk pengetahuan kita bisa lihat di sini. Yang mikro alp itu yang di antara 30 sampai 300. Kalau sudah lebih 300 itu makro alp. Di sini disebutkan pemeriksaannya, ada yang mengatakan dalam 3-6 bulan ada 2 kali pemeriksaan positif dengan interval 1-2 minggu untuk menyatakan 3 bulan tadi itu. Tetapi ini American Diabetic Association menyederhanakan. Sudah nggak usah dibagi deh, 30 menyulitkan. Pokoknya di atas 30 sudah anggap aja itu. Yang dulu dianggap hanya mikro alp itu, anggap aja itu sudah persisten albuminuria. Supaya kita tidak bingung membagi-bagi lagi. Meskipun demikian nanti masih ada pembagian itu kadang-kadang masih dipakai. Ini sekedar data menunjukkan bahwa proteinuri itu sangat berhubungan erat dengan renal failure-nya. Jadi kalau lihat yang atas itu kalau 1,2 gram per 24 jam, ini yang 4 sampai 8, tadi 24. Dan kita lihat kalau sudah bocornya itu besar, maka dengan cepat hanya beberapa tahun kemudian dia akan jatuh ke end stage renal disease. Ini pentingnya monitoring protein tadi. Ini sebagai resume bahwa kalau ada orang diabetesnya baru, tiba-tiba sudah kreatinnya tinggi, apalagi kalau lihat sedimennya tidak hanya proteinuri, tapi juga ada hematuri dan sebagainya, tapi nggak ada retinopati, biasanya itu non diabetik. Jadi walaupun dia ada diabetes, itu cara membedakan. Memang kalau kita biopsi lebih tahu, lebih mudah tahu membedakan. Dan ternyata pada biopsi, sebagian yang kita kira diabetic kidney disease itu ternyata hasilnya bukan diabetic kidney disease. Bisa glomerulonefritis dan sebagainya. Hanya saja karena kadang-kadang clear ya diabetesnya jelas itu kita pasiennya pun tidak mau dan kita tidak sering melakukan biopsi. Biopsi hanya kita lakukan kalau betul-betul kita tidak ngerti, meragukan betul. Itunya tadi apa ini diabetes atau bukan, dan kita memerlukan terapi-terapi yang khusus, misalkan perlu imunosupresan dan sebagainya. Ini gambar biopsinya, saya tidak akan terjun dalam. Dulu kita kenal waktu kuliah, tapi sekarang saya jarang. Beberapa mahasiswa saya tanya, tidak tahu itu Kimmel, Still, Wilson, nodules itu ini khas sekali pada diabetik. Khas sekali pada diabetik, yaitu adanya akumulasi di mesangium matrik bisa diffus ataupun bisa nodus. Yang kiri itu gambaran elektron mikroskopnya, yang berwarna itu yang bukan. Baiklah, saya masuk ke manajemen. Nah, ini standar penata laksanaan kronik kidney disease termasuk juga diabetik. Kita lihat di sini. Kita mulai perawatan jangan tunggu sama ada damage tadi kalau mau prevention. Karena kalau sudah damage, kreatinin sudah naik apalagi. Terus bisa jelaskan proteinuria sudah masif, itu irreversible, itu the show must go on. Kita hanya bisa menghambat progresivitasnya. Kalau saran nefrologis, maka kita harus mulai sejak orang normal itu kalau bisa jangan diabetes. Orang normal jangan hipertensi. Kalau hipertensi diabetes, rawatlah sesempurna mungkin. Ini yang hijau ini hipertensi diabetes sesempurna mungkin. Nah di sini, kalau kita bisa mencegah di sini, ini prevention betul. Anjurannya kalau bisa jangan mengobati sudah damage baru diobati. Sebelumnya sudah diobati. Hipertensinya diobati sempurna, diabetesnya diobati sempurna. Kalau sudah terlanjur di sini, ini kita masih ada harapan. Kita hambat progresivitasnya. Karena kalau kita hambat 1, 2 tahun, 3 tahun dialisis ya. Tapi kalau kita hambat, siapa tahu bisa 5, 6, 7, 10 tahun. Kemudian dialisis pun bukan berarti kiamat. Saya punya pasien dialisis yang 20 tahun ya ada. Tidak bisa transplant, anaknya masih muda sampai 20 tahun dialisis. Kebetulan dibiaya asuransi. Jadi tidak berarti kalau sudah dialisis itu kemudian itu Allah semua yang menentukan umurnya hanya berapa bulan. Tidak mesti.
Sejauh sekalian, dari ini kalau kita singkat, kita coba saya rangkum biar kalau kita mengobati diabetes hipertensi itu mencegah diabetes hipertensi. Primer prevention untuk diabetes hipertensi. Kalau kita mengobati hipertensi, tadi itu mencegah diabetes. Mengobati hipertensi diabetes itu pencegahan sekunder untuk diabetes. Tapi itu pencegahan primer untuk diabetes kidney disease. Padahal itu tadi kalau kita mengobati ini sempurna, padahal tadi kan 50% lebih, 70% diabetes hipertensi. Maka sebetulnya kita bisa mencegah uang yang besar untuk dialisis di negeri kita ini. Kalau kita melakukan pencegahan DKD ini. Baru nanti kalau penelitian yang sudah DKD ini saya katakan tadi itu yang untuk menghambat progresivitas dan menurunkan mortalitas. Kalau kita bisa mulai dari mencegah hipertensi, mengobati hipertensi dan diabetes sesempurna mungkin. Prinsip pengobatannya ini nutrisi, glycemic control, nanti Pak Bagio yang menyebutkan apa ada spesifik glucose lowering medication, nanti biar didiskusikan. Saya lebih banyak nanti di blood pressure-nya pada DKD karena penting sekali. Jadi kuncinya itu mengendalikan diabetes, mengendalikan gula darah untuk menghambat progresivitas tadi. Nutrisi tadi dan kemudian faktor risiko yang lain juga harus 4. Jadi ada 4. Nutrisi yang cocok. Nutrisinya apa? Ya karena diabetes, ya obat diabetesnya. Glycemic control dan blood glucose control. Selanjutnya untuk nutrisinya, slide selanjutnya, tolong ini. Jadi itu dietnya apa? Rendah protein. Karena rendah protein ini diyakini menghambat progresivitas diabetik nefropati. Ini NKF Kadogi 2012 rendahnya seberapa? Dulu itu 0,5, 0,6 bergeser terus tuh. Ternyata kalau 0,0 terlalu rendah itu malah malnutrisi jelek. Kemudian bergerak ke 0,8. Tapi kalau sudah dialisis bebas proteinnya. Kadang-kadang susah pasien untuk kemudian disuruh tiba-tiba bebas. Ini majalahnya belum terbit selanjutnya, ini slide selanjutnya. September 2020 ini baru akan terbit. Kemudian kemarin kita dapatkan. Ternyata sekarang akhirnya kompromi ini. Tidak 0,5 tapi 0,6 sampai 0,8. CKD stage 35 dengan diabetes. 0,3, 0,5 gram proteinnya. Kemudian kalau sudah dialisis bebas proteinnya. Kalau sudah dialisis bebas. Kita mungkin ini nanti urusannya para nefrolog. Dia glycemic controlnya nih Dr. Bagio. Targetnya ada yang mengatakan harus di bawah 6, 6,5, 7. Resikonya apa? Kalau terlalu rendah ternyata hipoglikemi. Dan ternyata dari penelitian, accord study dan sebagainya, kalau terlalu rendah tidak baik. Maka kita sepakat pada orang diabetes kidney disease ini tidak terlalu rendah-rendah amat. Sekitar 7, di bawah 7 biasanya kita sudah accept. Ini obat-obatnya nanti Dr. Bagio yang akan menjelaskan. Saya hanya sponsor kita hari ini nih, sitagliptin. Kadang-kadang orang mengatakan jangan pakai sitagliptin, tidak baik untuk ginjal. Bukan tidak baik, boleh dipakai. Tapi kita harus pandai-pandai, saya ulang lagi, harus pandai-pandai mengatur. Karena apa? Kita perlu menyesuaikan dosis sitagliptinnya tadi itu. Kalau fungsi ginjalnya normal 100 mg. Kalau moderate to severe 50 mg per hari. Kalau sudah dialisis pun masih bisa. Dosisnya direndahkan lagi 25 mg. Jadi bukan kontraindikasi. Sitagliptin bisa dipakai. Malah apa? Malah menguntungkan. Kan lebih rendah dosisnya. Misalnya orang kalau obat lain tidak diturunkan dosisnya berarti harganya tetap harga satu obat. Kalau kita pandai mengatur dengan dosis yang hanya separuh atau seperempat, harganya kan lebih murah sitagliptin ini. Jadi masih kita bisa boleh dipakai bahkan lebih murah. Maka saya sambil guyonan saya bilang kadang-kadang dokter pinter pakai sitagliptin. Ini studinya TECOS tadi ini. Jadi boleh dipakai ini. Dan keamanannya sama dengan placebo. Itu dosisnya 150, 25. Pandai-pandai menghitung lebih hemat pasiennya. Dokter pandai pakai sitagliptin. Baiklah saudara sekalian, kemudian masuk sekarang ke tekanan darahnya. Ini penting karena apa? Ternyata menurunkan tekanan darah itu bukan kok menurunkan gula tadi tidak ada gunanya. Terutama untuk stroke.
penurunan tekanan darahnya harus lebih bagus.